Salam damai sejahtera untuk seluruh keluarga MDC Batam dimanapun saudara berada saat ini. Saya berharap semua Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bahagia karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Saat ini hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima firman. Berbicaralah kepada kami semua supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan kami boleh pakai dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus, bantu saya juga untuk dapat sampaikannya dengan kata-kata sederhana yang mudah dimengerti oleh kami semua. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih di bulan Agustus. Jadi hari ini saya akan bicara tentang kemerdekaan. Dan tema malam ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, saya ingin mulai dengan pesan Tuhan yang saya dapatkan. Tuhan ingin semua kita hidup dalam kemerdekaan. Itu pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan saat ini. Tuhan mau saudara dan saya, kita semua hidup di dalam kemerdekaan. Tuhan tidak ingin semua kita ada di dalam intimidasi, ada di dalam hidup yang terbelenggu. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah semua anak-anaknya, baik yang besar maupun yang kecil, hidup di dalam kemerdekaan. Lalu saudara bertanya, bukankah kita adalah warga merdeka? Betul. Secara hukum, secara undang-undang, kita semua adalah orang yang merdeka. Tetapi coba pikirkan keseharian saudara. Coba pikirkan kehidupan saudara setiap hari. Sudah bisa dipastikan bahwa setiap hari kita berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai emosi yang datang, berbagai persoalan yang datang, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kesepian yang bikin kita seolah-olah terintimidasi. Anak-anak muda butuh validasi daripada orang lain, orang sekitar, membanding-bandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Itu semua dalam tanda kutip perasaan-perasaan yang secara tidak langsung datang mengintimidasi kita. Nah, Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia tidak mengharapkan anak-anaknya mengalami penjajahan dalam tanda kutip seperti itu. Dia ingin semua anak-anak hidup dengan sukacita, ceria dan bahagia, meskipun hidup di dunia yang sebetulnya tidak bahagia ini. Dan itu yang Tuhan inginkan. Semua kita hidup dalam kemerdekaan. Kalau begitu bagaimana caranya? Yesus sendiri kasih tahu kita cara sederhana. Dia menunjukkan kepada Anda dan saya bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan. Saya ingin bacain ayat ini biar saudara bisa mendengarkannya dengan baik. Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 dikatakan demikian. Yohanes pasal 8. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kata-katanya begini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada saat kita tinggal dalam firman Tuhan, kata Yesus, kita akan mengetahui kebenaran. Sebagai akibatnya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, ada lagi satu ayat yang saya ingin bacakan segera buat kita, supaya menambah pengetahuan kita untuk mengerti apa yang Yesus maksudkan di dalam Yohanes ini. Langsung kepada Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-22 sampai 25 dikatakan begini.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Perhatikan ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya tersebut. Well, di sini sangat jelas. Solusi yang Alkitab tawarkan, yang Yesus tawarkan, supaya saudara dan saya kita benar-benar merdeka adalah kita mesti kenal kebenaran. Saya ulang. Kita mesti kenal kebenaran. Tahu dan kenal itu dua hal yang berbeda. Tidak semua orang yang tahu ini Alkitab mengerti kebenaran yang di dalamnya. Meskipun mereka tahu kebenaran di dalamnya, belum tentu mereka mau melakukannya. Itu sebabnya Yesus berulang kali menegaskan bahwa tinggallah di dalam firman, kata Yesus. Karena hanya pada saat kita mau tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, barulah kita benar-benar merdeka. Saya kemudian bertanya-tanya, kenapa tinggal dalam firman? Pada waktu saya kemudian ketemukan di dalam Yohanes pasal yang pertama, disebutkan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca terus, saudara akan ketemukan kata-kata bahwa rupanya yang dimaksud firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi firman dan Yesus itu adalah satu. Artinya, di sini kita bisa melihat bahwa mengenal firman berarti mengenal pribadi Yesus. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk baca Alkitab. Sebetulnya saudara sedang mengenal pribadi Yesus. Kalau istilah sekarang, kita punya backingan nih. Jadi gue bisa merdeka, kenapa? Karena gue punya backingan. Backingannya adalah Yesus. Kalau saudara yang suka nonton podcastnya Kaisang, dia selalu bikin lelucon bahwa saya berani ngomong karena saya punya backingan sampai 2024. Ya mungkin yang dimaksud bercanda, mungkin karena bapaknya presiden kali ya. Tetapi saya ingin bilang, harusnya anak-anak Tuhan itu bangga dong. Gue ini orang merdeka, kenapa? Gue punya backingan, siapa? Tuhan Yesus. Dari mana saudara kenal Yesus? Dari firman. Nah, makanya di Yakobus tadi dia bilang apa? Kalau lu hanya baca, lu gak lakukan firman, ya sama aja menipu diri sendiri. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa firman Tuhan ini bukan dimaksudkan supaya menghukum saudara. Firman Tuhan ini diberikan supaya merupakan tools supaya kita hidup dalam kemerdekaan. Saya kasih contoh nih. Saudara kalau nyetir mobil atau motor, ketika ketemu lampu lalu lintas, kan ada lampu merah tuh. Semua kita kan pasti berhenti dong. Tujuan kita berhenti di situ supaya mereka yang dari arah yang berbeda, misalnya dari arah kiri, mereka bisa lewat dengan selamat. Itu tujuan aturan lampu merah itu dibuat, supaya menyelamatkan orang. Dan buat beberapa orang, aturan lampu merah itu adalah menyiksa hidupnya. Tergantung cara kita memandang. Tapi coba saudara bayangin, tiba-tiba saudara lagi bawa motor, mobil, tiba-tiba semua lampu hijau. Apa terjadi? Terjadi kecelakaan yang besar. Nah, firman Tuhan yang kita baca juga dipenuhi berbagai batasan, larangan yang ada. Bukan untuk menghukum saudara, bukan untuk bikin hidup kita jadi nggak bebas, bukan. Dimaksudkan supaya kita itu aman dalam batasan-batasan yang ada. Sama kayak saudara beli makanan-makanan mie instan atau barang apa saja pasti selalu punya tanggal expire-nya. Supaya apa? Saudara makan makanan itu tidak melewati batas tanggal. Tetapi kalau kita ngeyel, yang jadi apa? Jadi sakit kita. Nah, di dalam firman Tuhan ada batasan-batasan yang kalau kita taat, kita merdeka, bebas. Tuhan tidak ingin saudara sakit. Ini sebenarnya dikasih batasan.
Nah, saya harap saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah gini. Merdeka itu adalah akibat. Saya ulang. Merdeka itu adalah akibat, sekunderinya, bukan yang primer. Akibat berarti ada sebabnya. Berarti dengan kata lain, jangan kejar kemerdekaannya. Yang saudara kejar adalah penyebabnya. Yesus tadi katakan, ketika kita dalam firman Tuhan, kita mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi percuma kalau saudara kejar kemerdekaan sampai kapanpun saudara tidak akan merdeka. Tetapi saudara mulai set pemikiran saudara dan saudara mulai kenal kebenaran. Akibat daripada kita kenal kebenaran, kita jadi merdeka. Berarti kalau saudara mau merdeka, yang saudara lakukan adalah kenal kebenaran. Bagaimana caranya? Berulang kali saya selalu katakan, baca firman Tuhan, kenali firman Tuhan. Pada waktu saudara baca firman, sebetulnya saudara sedang mengenal karakter Yesus. Saudara sedang mengikuti Yesus dengan baik. Kita jadi mengerti bagaimana cara Yesus menghadapi masalah, bagaimana cara Yesus mengontrol emosinya. Lama-lama kita jadi mirip seperti Yesus, punya pemikiran seperti Yesus, perilaku yang serupa, dan gaya hidup seperti yang Yesus tunjukkan. Menurut saya itu adalah gaya hidup dalam kemerdekaan. Makanya Yesus bilang dalam firman-Nya tadi, kalau saudara mau merdeka, simple banget, kenali firman-Nya atau kenali dirinya. Dan saya harap apa yang saya bagikan malam hari ini bisa melengkapi firman Tuhan yang mungkin saudara sudah dengar sepanjang bulan Agustus ini. Kenallah kebenaran, maka saudara akan hidup dalam kemerdekaan. Kenali Yesus dengan benar, sebagai akibatnya kita akan hidup di dalam kemerdekaan. Dan yang terakhir sekali, kenapa sih kita perlu kebenaran supaya memerdekakan kita? Saudara, saya selalu katakan bahwa selama masih hidup di dunia ini, selalu ada masalah. Bumi ini bukan surga yang tidak punya masalah. Akan selalu musuh yang datang menyerang kita kapan saja. Akan selalu datang masalah yang kita sendiri nggak tahu dari mana sumbernya. Bahkan kita nggak cari masalah pun masalah yang cari kita. Dan di sini kita perlu backingan yang kuat, dan menurut saya firman Tuhan cukup jelas banget. Ketika kita ada dalam kebenaran, kita punya cara pandang yang lebih luas dalam melihat menyikapi semua hal yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, aku berdoa buat firman Tuhan yang kami sudah dengarin. Biarlah ini kami pegang dalam hidup kami. Setiap telinga yang mendengar, Roh Kudus, Engkau yang memperjelasnya lebih dalam lagi. Dan kami tahu pilihan-pilihan apa yang mesti kami buat, langkah-langkah apa yang harus kami ambil sekarang, supaya kami betul-betul hidup dalam kemerdekaan. Karena Tuhan sudah menunjukkannya. Sumber kepada kemerdekaan adalah kebenaran, yaitu firman, yaitu mengenal pribadi Engkau. Tuhan, dalam hidup kami biarlah kami memprioritaskan waktu untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Berkati setiap kami semua, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.